Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Rafael channel Andromeda. Dan ya kali ini kita akan membahas atau kita akan berdiskusi berdiskusi atau kan gue memberikan informasi sedikit yang gue tahu ya kan. Karena kan udah mau tahun ajaran baru ya, apalagi yang bagi yang SMA ya kan, atau SMP ya kan, udah mau ujian ya. Masih semester 1 sih, masih semester 1 tapi udah mau semester 2 bagi yang kelas 6 ya, atau kelas 9 ya, atau SMA ya kan, yang udah kelas 12 yang bentar lagi ya kan. Dan yang akan gue bahas ini tapi udah pernah gue bahas sebelumnya juga ya, tapi ini bakalan gue rangkum yang kata dua part, antara yang kata menasehati orang itu salah, dan juga yang kata bully school ya kan, ada gue bahas juga sih ya kan. Dan ya pernah, dan kembali lagi kalau misalnya mau yang anak SMA ya, mau kuliah ya kan, atau kerja ya kan. Jadi kalau gue bahas yang kuliah dulu ya kan. Dan biasanya tuh kalau kita kuliah atau mengambil jurusan apa ya kan, dan biasanya kalau dulu sih ya, dulu atau sekarang, kalau sekarang tuh agak berkurang ya kan, agak sedikit banyak yang sadar lah, para orang tua ya kan, nggak maksain kita juga, anaknya juga nggak maksain ya kan. Tapi kita bicara, tapi masih ada beberapa orang ya kan, nggak banyak. Tapi kalau dulu sih banyak kayak yang maksain anaknya dipaksa itu kehendak orang tuanya ya kan. Kalau dulu banyak, kalau sekarang udah agak jarang lah ya kan. Dan dulu sekarang udah agak jarang ya kan. Jadi misalnya orang tuanya tuh pengen buat jadi dokter, ya kan, pengen banget anaknya jadi dokter. Kenapa? Karena tuh dia dulu kalau zaman dulu kan kayak zaman Belanda gitu kan, susah yang kalau mau kuliah tuh orang-orang yang pasti berada doang ya kan, yang orang kaya. Orang biasa aja pasti susah untuk kuliah gitu ya kan. Kalau zaman dulu tuh orang udah kuliah itu berarti dia tuh orang kaya lah gitu kan. Dan rata-rata orang zaman dulu kan SMA ya kan, SMP, SD bahkan ada, atau bahkan ada yang nggak sekolah ya, SD-nya karena orang biaya kan. Jadi anak-anaknya tuh dituntut untuk melanjutkan keinginan orang tuanya ya kan gitu. Jadi dipaksa menjadi dokter, padahal anak itu sukanya apa ya kan. Dan dipaksa sekarang kan, akhirnya dia mempelajari dengan terpaksa. Itu dia lama-lama dengan kata-kata bisa asal biasa, dia gara menggunakan kata-kata itu sebagai tameng ya kan. Jadinya dia dipaksa gitu kan, dipaksa ya. Iya sih, lama-lama biasa bisa dokter IPAK gitu kan, biar orang jadi dokter karena biar menjaga orang tuanya. Terus belajar IPA, terus dia jadinya biasa dengan IPA ya kan. Terus jadi pas kuliah tuh kan bisa aja pergi aja gampang kan, dokter apa ya kan. Buat jadi dokter itu kan harus jadi dokter umum dulu biasa ya kan. Jadi ya jadinya pusing dia jadi dokter umumnya gitu ya kan, jadinya kurang ya kan. Dan akhirnya kayak ke depannya ya jadinya kayak lingkaran setan gitu kalau gue lihat dan juga analisis sih. Dan jadi anaknya pengennya anaknya itu pengennya ngelanjutin itu orang tuanya. Jadi kayak lingkarannya itu muter-muter baik di situ ya kan, muter aja. Dan akhirnya lama-lama tersiksa ya kan, kok begini jadinya keinginan aku nggak kesampaian. Terus jadinya dia ubah haluan gitu, ya udah yang penting anak gue jadi itu aja enak, hidupnya enak ya kan, banyak kerja apa ya kan. Jadinya yang penting anak gue enak, terus kerja dapat uang banyak ya kan, jadinya akhirnya kayak gitu. Dan akhirnya orang tuh kerja di sekolah, kuliah, terus jadi karyawan gitu. Jadi nyari kerja karyawan yang mana yang lumayan enak lah, yang lumayan enak, bonafit atau apa gitu ya kan. Dan ya ketika itu ya, jadi dia tujuannya cuma muter-muter aja. Itu juga kalau kayak gitu
doang ya. Kalau menurut gue pribadi, pendapat gue pribadi ya kan, itu jadinya lingkaran setan juga ya kalau menurut gue ya, lingkaran setan. Terus anak kan dipengennya anaknya kayak gitu gitu, jadinya muter terbaik ke situ ya, sampai 100 turunan jadi kayak gitu doang ya kan. Jadi anaknya aja pengen lebih pengen aku jadi karyawan ya, ya bagus sih, bagus. Tapi kalau menurut bagus apa enggak ya bagus sih, biar anak pikirkan ya kan, pikirkan masa depannya. Tapi kan masalahnya jadinya itu manusia itu jadinya dia tuh memilih bukan karena pilihannya sendiri, tapi memilih karena dipilihkan orang lain. Dan ketika dia fail, jatuh dan tidak bisa bangkit lagi ibaratnya ya kan, karena itu kalau mending masih agak-agak dia agak berhubungan atau agak sering nyerempet ya gitu kan. Kalau dia berharu ber apa ber apa sih ber, 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 itu ya kesampingan gitu, berbeda kebalikannya gitu. Jadinya kalau udah jatuh ya susah karena dia nggak suka itu sih. Akhirnya siapa yang tanggung jawab? Orang tuanya bakal tanggung jawab. Yang orang tua akan tanggung jawab, karena kalau itu pas jatuh itu kalau gue hitung-hitung nggak mungkin pas lagi sekolah atau masih kuliah, nggak mungkin. Jadi jatuhnya itu pas dia udah cari usaha atau kerja dan orang tuanya udah tua, udah jadi kayak kakek nenek. Dan apa yang akan dilakukan kakek dan nenek ketika apa yang akan mereka lakukan, tanggung jawabkan seperti itu apa kan, coba yang akan dilakukan seorang kakek dan nenek kalau ketika usaha atau apa yang dipaksakan itu jatuh gitu ya kan. Apa yang bisa dia lakukan? Nothing gitu. Kalau dia lakukan apa yang dia suka, terus ketika dia jatuh karena dia itu senang ya kan, senang, terus dia akhirnya bangkit dengan sendirinya. Karena apa? Karena dia senang menjalani itu. Dan walaupun itu mau sesusah apapun, mau sebludrak apapun ya kan, misalnya mau sebludrak apapun itu susah ya, sampai gue bisa bersama dia emosi sampai apa gitu, tapi dia bakalan senang dan bangkit lagi karena dia tuh senang menjalankan kan itu tanpa memikirkan uang atau apapun gitu. Jadi uang itu ngikutin gitu, uang itu ngikutin, yang penting lo ngejalanin apa yang lo senang gitu kan. Jadi ubahlah hobi itu menjadi suatu pekerjaan, dan uang akan mengikutimu. Dan itu masalah rezeki udah dijamin sama yang di atas. Jadi nggak perlu kalian takut. Jadi kerjakanlah apa yang kalian suka gitu, hobi kalian, jadikanlah hobi itu kalian menjadi pekerjaan ya kan gitu. Ya kan kerjaan dia kerjaan jangan susah gitu. Dan yang salahnya lagi tuh kebanyakan orang tua tuh kebanyakan marah gitu kan. Kalau ngasih tahu tuh nggak dengan senyum gitu, nggak dengan senyum, dengan emosi. Kamu nggak sadar gitu, dengan emosi misalnya dengan sumpah serapah ya kan, misalnya kayak maling kayak apa ya, ya punya masa kayak gini dong, nggak bisa ya, dasar anak gitu ya kan, nyumpahin akhirnya beneran, ntar bakalan jadi lingkaran setan lagi, dan anaknya tuh bakalan kayak gitu lagi ya kan, anaknya jadi kayak gitu lagi ke anaknya nanti gitu. Jadi kayak lingkaran setan ya, mending anaknya ya kan. Jadi anak nggak bersalah itu jadinya kena gitu. Dan bukan masalah itu juga ya, masalah kayak zaman dulu tuh ospek ya kan, ada ngerjain adik kelasnya ya kan, ada ngerjain adik kelasnya, dan dia ngerjain adik kelasnya sampai parah ya kan, sampai parah banget ya kan. Kalau zaman dulu tuh kayak ada yang meninggal ospek ya kan, ospek atau mos gitu ya kan. Itu dia kenapa ngelakuin itu, karena dia alasannya kenapa kasih tanyain, karena dia dulu kayak gitu. Jadinya apa, lingkaran setan lagi ya kan. Jadi sebelum kalian melakukan sesuatu ya kan, sebelum kalian melakukan sesuatu atau berkata sesuatu, pikirkanlah gitu kan, pikirkanlah apa yang lawan kalian bicara kalian tuh akan dia rasakan apa gitu. Kalian harus prediksi juga ya, kalau nggak mau jadi masalah dan takutnya jadi rantai kebencian atau lingkaran setan gitu. Dan
Dan mungkin ini ya, cuman mungkin ya, mungkin ini karena dari efek karena orang tua kan masih tahu sering marah atau apa gitu kan ya, atau apa gitu, atau ngajarin aku masih juga menjadi sebuah misteri ya kan. Jadi belakangan ini tuh, belakang kali ini tuh, anak-anak zaman sekarang ya, generasi penerus ya kan, jadi memiliki ego yang lebih, ya, ego yang terlalu berlebih ya, yang lebih meningkat dari yang dulu kalau gue lihat ya kan. Misalnya contoh aja kayak main game gitu kan, main MOBA kayak Mobile Legends, AoV, banyak orang yang kayak toksik gitu kan, yang kata toksik marah, dia tuh maunya dia paling jago gitu, dia merasa dia paling jago, yang paling yang sebagai segalanya ya, jadi egois gitu kan. Dan di zaman dulu tuh kalau orang itu main-main aja ya, kalau zaman dulu, dan banyak banget itu yang bahkan gue udah ada resource, udah ada itu ya, banyak ngomong dari orang kayak Tara Arts gitu, kayak channel dari Tara Arts ngomong sendiri tuh, orang zaman dulu tuh juga kalau main game fun aja gitu, kalau gak ada, kalau kalah cupu lu nggak ada gitu kan. Jadi fun, kalau ada orang jago zaman dulu, cuman game zaman dulu jago ada, tapi nggak kayak gitu, have fun doang sih ya kan gitu. Jadi kalau mau kalah mau apa ya, permainan namanya permainan, kalah mau kalah, mau menang mau kalah tuh biasa ya kan. Jadi yang ada yang kalah tuh sampai apa gitu kan, sampai nyalahin kayak main game MOBA gitu. Game MOBA kan dia tuh biasanya tuh kerja sama ya kan, satu frekuensi gitu, satu jalan pikiran ya kan, strategi ya kan. Dia tuh kalau tuh karena nyalahin jangan apa ya kan, padahal dia tuh merasa apa yang gue jago nih, harus kayak gini harusnya. Jadi egonya masing-masing ini tuh dia masih merasa paling benar sendiri. Kalau zaman sekarang mungkin, zaman dulu nggak tahu ya, mungkin kalau zaman sekarang tuh kalau gue lihat tuh kayak gitu ya, gue bingung juga ya kan. Gue juga bingung kenapa ya kan. Dan ya padahal yang salah itu karena dia tuh nggak open minded kepada orang. Kebanyakan anak muda sekarang tuh agak kebanyakan ya, jadi mungkin beberapa ya kan, dan tapi yang gue lihat tuh banyak gitu ya kan, yang kurang open minded ya kan, atau kenapa ya kan. Dan ya mungkin kebanyakan sih enggak sih ya, kalau gue lihat mungkin banyak, tapi yang gue beberapa tuh begitu ya kan. Dan udah banyak berapa ya bakal ini ya, bahkan contohnya aja, dulu itu si Audrey ya kan, Audrey, padahal yang jahat itu si Audrey sih, yang nggak bener itu si Audrey gitu, memanfaatkan ya, dengan prank satu Indonesia cuma ya kan. Dan itu saya sebenarnya kalau orang itu bisa baca mimik muka ya kan, kelihatan itu siapa yang bohong tuh siapa ya kan, kelihatan. Cuma dia sehat aja ya kan, yang kata itu kenapa, karena ya ego ya kan, ego sekali lagi itu karena ego entah kenapa ya, nafsu sih atau gimana, nafsu yang gitu ya kan, nafsu yang gitu lah, yang pengen tuh, orang tuh cuman pengen hidup tuh untuk uang, hidup untuk uang gitu kan, bukan karena itu, hidup untuk uang kebanyakan ya kayak gitu. Dan seharusnya kalau menurut gua pribadi, pesan gua pribadi, apa namanya tuh, karena anak SMA sekarang atau SMK ya kan, ditanyain lu udah lulus ini mau kemana, mau kuliah jurusan apa, misalnya jurusan telekomunikasi, terus udah lulus mau jadi apa, pengusaha, terus lu ngapain jadi itu. Oh iya, maksudnya lu ngapain kuliah itu, kenapa nggak kuliah pengusaha atau apa. Oh iya. Dan kebanyakan orang lu mau, terus itu satu ya, dan kemudian ada lagi kebanyakan orang, terus lu mau lu sendiri mau apa, mau kuliah ya kan, kuliah jurusan apa nggak tahu ya kan, kadang gue belum tahu ya kan, makanya ada yang udah tahu, terus lu mau udah habis lulus sendiri mau apa, mau kuliah, terus habis kuliah nggak tahu lah, kerja apa nggak tahu, yang penting kerja gitu. Jadi
karena itu kebanyakan orang emang SMA nggak tahu tujuannya itu apa. Jadi tujuannya dia cuma kuliah, sekolah, kuliah, kerja, dapat uang, nikah, terus buat anak kan nyokolain anak, gitu-gitu doang gitu. Jadi siklusnya muter-muter doang gitu kalau gue kayak gitu ya kan. Kalau gue mau tuh, yang gue mau tuh maksudnya ya itu nggak salah juga sih, itu nggak salah juga sih, itu juga butuh, tapi maksud gue tuh seharusnya peran orang tua lebih untuk tidak memaksakan apa yang kehendak dia gitu. Maksudnya dia dulu pengen jadi misalnya jadi dokter ya, anak ke sekolah dokter karena dia dulu nggak sempat kuliah ya kan, nggak sempat kuliah, jadi nggak sempat kuliah terus pengen anaknya jadi dokter terpaksa, tapi anaknya sebenarnya tuh nggak mau gitu kan, atau pengen jadi apa gitu kan ya kan, yang pokoknya pengen jadi itu tapi sebenarnya nggak mau jadi dokter lah pokoknya gitu, maksakan ya kan, kebanyakan gitu, jadi stres anaknya ya kan. Kuliah nggak selesai, akhirnya keluar ya kan, keluar dari lulusan SMA doang, udah tua. Kalau masih lulusan SMA tapi masih muda ya kan, masih mendingan ya, udah tua lulusan SMA doang gimana ya kan, suram. Dan masuk usaha udah menjadi pengusaha aja harus butuh modalnya tuh biasanya nggak banyak kan ya, nggak banyak. Jadi kalau menurut gua untuk peran orang tua, kalau menurut gua ya, menurut gua pribadi, pesan dari gua ya untuk saat ini ya kan, lebih mengerahkan tujuan apa sebenarnya tujuan anak kalian, anak-anak itu kalian itu sebenarnya tujuan hidupnya itu mau apa maksudnya, maksud gua udah bukan tujuan siklus mau kerja gitu doang, belum gitu maksud gua, yang berguna untuk dunia, maksudnya buat berguna dunia untuk orang lain gitu. Dan maksudnya misalnya gue mau jadi developer game, kenapa? Karena di game di Indonesia tuh aplikasi gue pengen nunjukin ya kan, developer di Indonesia tuh gak kalah sama yang di luar, maksudnya gak kalah sama Rockstar ya kan, gak kalah sama kayak developer luar negeri yang bagus ya kan, kayak Rockstar, kayak Rockstar, kayak Ubisoft ya kan, dan harus ada contohnya kayak gitu ya kan. Maksudnya contoh tujuan yang lebih yang enggak kayak siklus kayak gitu, yang tujuannya nggak jelas. Kalau semua itu mah kayak gitu mah kan, misal tujuan mau jadi mau jadi developer game gitu kan, kayak gitu kan juga karena dapat uang juga ya kan, bisa menjamin ya kan. Maksud gua yang maksudnya tujuannya yang kayak gitu ya, yang ada itu positif buat merubah negara atau berguna ya, tujuan yang buat berguna bagi nusa dan bangsa atau bahkan dunia gitu kan. Kayak itu misalnya tujuan gue pengen jadi programmer ya kan, pengen nunjukin bahwa program Indonesia tuh lebih itu ya kan, nggak kalah sama luar negeri ya kan, biar rupiah tuh nggak kalah sama dolar gitu, perbedaannya tuh ekonominya nggak terlalu atau uang rupiah itu nggak jauh sama dolar gitu kan, biar mahal-mahal. Maksud gue tujuan yang seperti itu yang dibutuhkan anak muda sekarang gitu kan, anak muda sekarang. Karena menurut riset dan apa yang kalau gue tanyain itu begitu jawabannya gitu, nggak tahu mau kuliah, mau kuliah terus kerja terus mau kuliah terus sampai kuliah ngapain nggak tahu ya kan. Ada yang dia mau kuliah tapi nggak ada duit ya kan. Kalau ada mau kuliah tapi nggak ada duit, tapi tujuan kalian udah tahu mau jadi itu, dan tujuan kalian itu emang harus dibutuhkan kuliah. Kalau misalnya kamu jadi dokter kan itu emang harus kuliah ya kan, kamu jadi dokter ya kan, buat ijazahnya kan kalian nggak mungkin beda badan orang gitu kan, tanpa ijazah, tanpa ada sertifikat atau apa gitu kan, orang juga takut gitu ya kan. Ini kayak gitu misalnya ya, kita memang kalian harus cari usaha sambilan dulu ya kan, biar dapat cari kerja usaha gitu ya, buat kalian dapat kuliah ya kan. Dan ya usahakan jangan jadi karyawan juga ya kan. Ya mungkin jalan pertama jadi karyawan, tetapi next time ya kan bisa. Oke.
mungkin pengusaha Indonesia kan bisa mengalahkan pengusaha-pengusaha orang luar negeri yang ada di pengusaha orang orang asing yang ada di negeri kita ya kan. Itu harapan gue sih ya kan. Ya mungkin itu aja mau sampaikan ya kan. Ada ngoceh-ngoceh 20 menit ini ya kan, ngoceh-ngoceh meraih meraih kemenangan ya kan, meraih kemenangan di channel Andromeda 32 ya kan, meraih orang-orang yang menyukai gua ya sebenarnya ya, menyukai gua dan ingin mencari teman ya kan. Ini harusnya gimana ya, pokoknya itulah ya yang orang gua mencari. Jadi mungkin itu yang gue sampaikan ya, pesan gua itu yang terakhir adalah itu tadi yang kata itu bantulah meraih tujuan ya kan, bantulah carilah tujuan gitu ya, bantu mencari tujuan hidup itu tuh apa gitu ya, itu tuh hidup tuh tujuannya untuk apa gitu, bukan uh, ya beribadah sih, kita di manusia gitu untuk beribadah sih ya, beribadah pada yang di atas ya. Tapi ini maksudnya ya lu nggak punya kan tujuan akhirat ya, maksudnya lu nggak punya tujuan hidup itu di dunia itu kan. Manusia ada tujuannya juga, pasti ada tujuannya gitu kan. Kenapa sampai diturunin ke dunia gitu ya kan. Itu aja yang gue sampai kali ini. Kalau ada kata-kata mohon maafkan, dan ya sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep respect and udah baik tuh gimana sih, mudah-mudahan kalian bisa terima pendapat gue ya, dan mari kita berdiskusi ya kan di kolom komentar. Dan ya sekian, terima